Di tengah kekacauan dunia shinobi yang semakin tak terduga, Boruto kembali dengan dua pusaran biru, membawa angin perubahan yang mungkin tak pernah terbayangkan. Banyak yang berubah sejak Boruto pergi dari desa, teman menjadi lawan, rahasia baru terkuak. Dan pertempuran besar sudah menanti di balik bayang-bayang. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa tujuan Boruto sebenarnya? Dan siapakah sosok misterius yang menyelimuti dunianya dengan ancaman? Di episode ini, kita akan membahas teori-teori dan prediksi yang akan mengupas setiap rahasia dan menyingkap kemungkinan masa depan yang penuh ketegangan. Selamat datang di dunia Boruto to Blue Vortex, di mana takdir dan pilihan terjalin dalam pusaran yang membawa kita lebih dalam ke misteri shinobi. Setelah Ryu melepaskan energi gelap yang meluap-luap dan pertempuran di Tsunagakure semakin genting, Boruto dan Kawaki mulai merasakan tekanan luar biasa. Aura kegelapan yang menyelimuti medan perang ini tidak hanya mengancam mereka secara fisik, tetapi juga menekan mental mereka. Energi Ryu yang semakin besar terasa hampir mustahil untuk dilawan. Apakah Ryu dikendalikan oleh kesadaran lain? Melihat perubahan kekuatan Ryu, muncul teori baru, mungkinkah ada kesadaran lain yang bersembunyi di dalam tubuh Ryu dan yang memberi kekuatan gelap tersebut. Aura kegelapan ini lebih mirip seperti teknik penguasaan pikiran, atau bahkan mungkin suatu entitas yang mencoba menggunakan tubuh Ryu sebagai wadahnya. Jika benar, maka entitas ini bisa saja berasal dari dimensi lain yang terhubung dengan klan Otsutsuki, menjadikannya musuh yang jauh lebih berbahaya. Adegan berlanjut Kawaki dan Boruto di titik terendah. Boruto mencoba berdiri meski tubuhnya dipenuhi luka dan ia menatap Kawaki yang terengah-engah di sisinya. Mereka berdua menyadari bahwa energi kegelapan ini semakin kuat seiring waktu. Boruto, yang mulai putus asa, mencoba mencari cara lain, lalu kemudian Boruto berkata, "Kawaki, mungkin kita harus melibatkan kekuatan karma lebih dalam lagi. Apa kau merasakannya juga?" Seolah-olah ada kesadaran lain di dalam dirinya. Lalu Kawaki menjawab dengan berkata, mengangguk pelan. Lalu menggertakkan gigi, "Aku juga merasakannya, tapi semakin kita dekat dengan energinya, semakin kuat dorongan untuk menyerah. Rasanya seperti mencoba menembus tembok yang tak terlihat." Lalu terlihat Boruto mengatur napasnya, mencoba mengendalikan pikirannya di balik tatapannya yang penuh tekad. Ada ketakutan yang terpendam, namun ia tahu untuk menyelamatkan semua orang ia tidak bisa mundur. Nah, di sini Mimin mau sedikit berteori dan beropini dimensi bayangan klan Otsutsuki. Jika teori bahwa ada kesadaran lain yang mengendalikan Ryu ini benar, bisa jadi dimensi Otsutsuki sendiri memiliki semacam bayangan atau dimensi energi negatif yang menampung kekuatan-kekuatan yang telah lama disegel. Bayangan itu kini menemukan celah untuk masuk ke dunia mereka melalui tubuh Ryu. Dan Claw Marks mungkin sebenarnya adalah titik-titik saluran untuk energi dimensi itu. Ini bisa berarti siapapun yang mencoba melawan Ryu tanpa strategi tepat, akan terus terperangkap dalam siklus kekuatan gelap itu. Nah, ini masih pendapat admin. Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar video ini, untuk kita jadikan referensi. Kemudian adegan melanjutkan memperlihatkan Amado dan sosok misterius. Di balik medan pertempuran, Amado masih mengamati sambil tersenyum tipis. Sosok misterius yang berdiri di sampingnya mulai mempertanyakan strategi Amado. Lalu kemudian sosok misterius itu berkata, dengan nada tenang tapi tajam, "Apa kau yakin mereka bisa bertahan? Jika kekuatan bayangan ini benar-benar muncul, mereka akan kalah tanpa bantuan kita." Lalu Amado menjawab dengan sedikit tersenyum sinis. Amado berkata, "Itulah yang aku inginkan, biarkan mereka jatuh sampai titik terendah. Dan saat itulah mereka akan menemukan potensi sejati mereka, khususnya Kawaki. Dia adalah kunci utama rencanaku." Terlihat raut wajah sosok misterius tanpa ragu. Namun ia tidak mengucapkan apapun lagi. Kemudian Amado, dengan pandangan penuh perhitungan, tampak seolah menikmati situasi ini. Lalu adegan kembali ke pertempuran Sarada dan Mitsuki. Di sisi lain, Sarada dan Mitsuki yang bertugas menyelamatkan warga desa dan melindungi sisa-sisa Tsunagakure, kini terdesak oleh anak buah Ryu yang semakin kuat. Sarada berkata dan berteriak kepada pasukannya,
Kita harus mundur ke area yang lebih aman. Jangan biarkan warga sipil terjebak dalam serangan ini. Sementara itu, Mitsuki yang menggunakan Sage mode ularnya, melindungi Sarada dan pasukan dengan menciptakan pelindung dari energi alamnya. Kemudian Sarada berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak mengerti, kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki Ryu. Semua ini terasa begitu asing. Apakah mungkin ini semua bagian dari konspirasi yang lebih besar? Sarada menatap Mitsuki dan menyusun strategi untuk menemukan titik lemah pada Claw Marks yang masih menyebar di sekitar mereka. Lalu adegan memperlihatkan awal dari aliansi baru. Di tengah kehancuran dan pertempuran, muncul sinyal komunikasi dari Konoha. Shikamaru menghubungi Kawaki dan memberitahukan bahwa bantuan dari desa Konoha sedang dalam perjalanan. Mereka berjanji akan membantu menahan Ryu sekuat tenaga. Shikamaru lalu berkata melalui komunikasi ninja, "Kawaki, bertahanlah sebentar lagi, kami mengirim bantuan, dan kami akan berusaha menemukan cara untuk mengatasi kekuatan ini, tetapi ada satu hal yang perlu kau tahu, Amado tampaknya memiliki agenda tersembunyi, jangan percaya dia sepenuhnya." Lalu Kawaki mendengar pesan tersebut dan merasa curiga, namun ia memilih untuk fokus pada pertarungan di depan matanya. Bersama Boruto, Kawaki kini juga menyusun strategi terakhir, menyadari bahwa ini bisa menjadi kesempatan terakhir mereka. Lalu Boruto berteriak kepada Kawaki dan berkata dengan nada tegas, "Kita harus menghentikannya sekarang Kawaki. Dengan atau tanpa bantuan ini adalah tanggung jawab kita." Dengan semangat yang semakin membara, Boruto dan Kawaki berlari menuju Ryu untuk mengakhiri pertempuran sekali dan untuk selamanya. Namun, di balik bayangan pertarungan itu, konspirasi yang lebih besar masih bersembunyi, menunggu untuk mengungkap rahasia yang akan mengubah nasib dunia ninja. Bagaimana kelanjutan nasib mereka? Apakah Boruto dan Kawaki dapat mengatasi kekuatan baru yang jauh melampaui batas kemampuan mereka? Dan apa sebenarnya tujuan akhir Amado dan sosok misterius itu? Saat Boruto dan Kawaki mendekati Ryu dengan tekad yang semakin membara, tiba-tiba suasana berubah drastis. Aura energi gelap Ryu yang melingkupi mereka semakin pekat, dan suara tawa Ryu yang menggelegar memecah keheningan di antara reruntuhan Sunagakure. Di tengah-tengah pertarungan Ryu lalu berkata dan tertawa dengan suara penuh keangkuhan, "Kalian sungguh keras kepala, ya? Apa kalian tidak mengerti? Kekuatan kalian hanya akan menghancurkan kalian sendiri di sini." Boruto dan Kawaki hanya terdiam sejenak. Namun tatapan mereka penuh kebencian dan tekad. Mereka tahu bahwa kekuatan Ryu saat ini berada di luar nalar, tapi mereka juga menyadari, jika mundur sekarang, Sunagakure akan lenyap bersama mimpi-mimpi yang sudah mereka bangun bersama. Nah, di sini juga ada teori terbaru di para fans yang berkaitan dengan kebangkitan Otsutsuki baru dan ritual pembangkitan kekuatan kuno Otsutsuki. Mendengar ucapan Ryu dan melihat kekuatan barunya, teori baru muncul, mungkinkah energi gelap yang dipancarkan Claw Mark ini adalah bagian dari ritual kuno Otsutsuki untuk membangkitkan kekuatan destruktif tertentu? Jika benar, maka Ryu mungkin hanyalah wadah atau instrumen untuk mengaktifkan kekuatan ini, energi yang bahkan lebih besar dari yang mereka duga. Kemudian adegan melanjutkan ke pertarungan Sarada dan Mitsuki menghadapi kekuatan gelap. Di sisi lain medan pertempuran, Sarada dan Mitsuki masih terjebak dalam pertempuran melawan anak buah Ryu yang terus mengalir tanpa henti. Mereka mulai menyadari bahwa semakin lama mereka bertarung, kekuatan gelap dari Claw Marks yang menyebar seolah mencuri cakra mereka sedikit demi sedikit. Kemudian Sarada berkata dengan nada tegas namun sedikit khawatir, "Mitsuki, sepertinya Claw Mark ini memang menyerap kekuatan kita perlahan-lahan, kita harus menghancurkannya sebelum kekuatan kita habis." Lalu terlihat ekspresi Mitsuki mengangguk, lalu menggunakan Sage mode ularnya untuk menciptakan teknik baru, yang melibatkan penggabungan cakra alami dengan cakra miliknya untuk menghasilkan serangan penetral Claw Mark. Mereka mulai menghancurkan satu persatu Claw Mark yang tersebar di sekitar desa. Setelah itu adegan kembali ke Boruto dan Kawaki. Terlihat mereka terus melawan serangan brutal Ryu, yang kini terlihat seperti tidak memiliki batas, aura gelap dari tubuhnya semakin menguat, bahkan mulai memengaruhi alam sekitar. Tanah di bawah mereka bergetar, udara terasa berat, dan rasa putus asa mulai menyelimuti mereka. Namun, Boruto tiba-tiba teringat sesuatu yang pernah dikatakan Naruto tentang kebersamaan. Lalu Boruto menatap Kawaki dengan tatapan penuh harapan. "Kawaki, aku tahu ini terdengar gila, tapi kita harus menggunakan karma kita secara sinkron. Mungkin jika kita bisa menyelaraskan energi kita, kita bisa menemukan celah untuk mengalahkan Ryu."
Terlihat Kawaki awalnya ragu, namun ia mulai memahami bahwa mungkin inilah satu-satunya cara. Mereka berdua kemudian berdiri berdampingan, menyelaraskan energi karma mereka yang memancarkan aura bercahaya di tengah medan perang yang gelap. Terlihat ekspresi Ryu tertegun sejenak melihat kekuatan yang mulai menyatu. Lalu Ryu berkata, "Apa yang kalian lakukan, itu tidak akan cukup." Namun, Boruto dan Kawaki yang telah menyatukan kekuatan karma mereka mulai merasakan energi aneh yang beresonansi dari dalam diri mereka. Aura biru cerah dari Boruto dan aura hitam dari Kawaki bergabung, menghasilkan gelombang energi besar yang mampu menahan energi gelap Ryu. Nah, admin juga mau sedikit berpendapat tentang teori ini, sinkronisasi karma sebagai senjata anti Otsutsuki. Dari reaksi yang ditunjukkan Ryu, teori baru muncul. Mungkin karma tidak hanya berfungsi sebagai alat penghisap energi, tetapi juga senjata anti Otsutsuki saat diselaraskan oleh dua orang yang benar-benar selaras, mungkin dalam sejarah klan Otsutsuki. Ada beberapa yang memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan gelap menggunakan sinkronisasi energi ini. Jika Boruto dan Kawaki berhasil, mereka bisa menjadi yang pertama membangkitkan teknik ini dalam sejarah dunia shinobi. Wah, sepertinya keren ya jika mereka bisa seperti teori ini. Mungkin cerita manga Boruto akan lebih seru. Lalu bagaimana dengan pendapat kalian terkait teori ini? Tulis di kolom komentar. Lalu Shin memperlihatkan adegan lanjutan serangan akhir dengan keberanian baru. Boruto dan Kawaki menyatukan tangan mereka dan mulai memusatkan energi besar dari sinkronisasi karma mereka, menghasilkan serangan gabungan yang luar biasa. Energi dari serangan ini menghantam Ryu menembus perlindungan gelapnya dan menghancurkan beberapa claw mark di tubuhnya. Terlihat Boruto berteriak sambil melancarkan serangan, "Kekuatan ini tidak hanya milikku, tetapi milik semua orang yang ingin melindungi Sunagakure." Terlihat Ryu tersentak mundur, tubuhnya mulai kehilangan kendali namun, sebelum benar-benar terjatuh, ia memperlihatkan senyum dingin. Seketika, tubuhnya berubah dan energi gelap yang tadinya menyelimutinya berpindah ke langit, menciptakan sebuah gerbang misterius di atas Sunagakure. Terlihat Ryu tersenyum licik dan berkata, "Kalian berhasil memaksaku ke batas ini, tapi ini baru awalnya." Setelah momen itu dari gerbang di langit, muncul sosok bayangan besar yang menyerupai entitas Otsutsuki, dengan aura yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Amado, yang mengamati dari kejauhan, tampak kaget dan berbicara dalam hatinya, jadi gerbang itu benar-benar terbuka. Ini lebih cepat dari yang kuperkirakan. Terlihat juga sosok misterius yang berada di samping Amado. Dengan suara tegas lalu dia berkata, "Apakah kau siap, Amado? Karena setelah ini, tidak akan ada jalan kembali." Lalu Amado menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Aku tahu. Tapi ini satu-satunya cara untuk menemukan potensi penuh Kawaki. Lagi pula, aku ingin melihat apakah mereka bisa menghadapi kenyataan dari kekuatan yang mereka hadapi." Nah, setelah momen tersebut sayangnya adegan harus berakhir di sini dulu. Awal dari ancaman baru. Boruto dan Kawaki kini dihadapkan pada kekuatan baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Gerbang di langit seolah menandakan ancaman yang bahkan bisa menghancurkan dunia ninja. Sementara itu, Amado dan sosok misteriusnya memiliki rencana yang belum jelas. Namun tampaknya melibatkan Kawaki sebagai kunci utama. Lalu apa tujuan Amado yang sesungguhnya? Apakah Boruto dan Kawaki memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan ancaman baru ini? Dan siapakah sosok misterius yang muncul melalui gerbang itu? Semua ini masih menjadi misteri besar. Tetapi pertarungan baru yang lebih berbahaya telah menanti mereka. Nah kawan, jika kalian punya teori atau opini tentang ancaman baru ini, yuk kita bahas di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like video ini, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru seputar teori dan prediksi yang menarik di channel ini. Sekali lagi admin tegaskan video ini hanyalah teori yang tersebar di media dan berlandaskan dari chapter di manga yang sengaja admin jadikan alur cerita agar lebih menarik. Oke kawan, sampai jumpa dan salam shinobi.